Shalom saudara-saudari, saya akan berbagi materi dengan judul Pikiran dan Perasaan Kristus Yesus. Bacaan dari Filipi pasal 2, yaitu nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus Yesus. Ayat yang pertama, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, dan kasih mesra dan belas kasihan. Saudara-saudari, sebenarnya apakah arti ayat yang pertama ini? Kalau kita bisa menemukan arti dari ayat ini, maka bisa melaksanakan ayat-ayat berikutnya dalam bagian ayat Alkitab ini. Boleh dikatakan ayat ini adalah tanah bagi ayat-ayat berikutnya. Sebutir benih tidak bisa ditabur di angkasa karena tidak ada tempat untuk menumbuhkan akarnya. Ia harus ditabur di tanah yang cukup dalam, yang cukup subur, barulah ada harapan untuk bertumbuh. Saudara-saudari, ayat ini adalah tanah, mineral penyubur dan sumber air bagi 10 ayat berikutnya. Bila tidak ada ayat ini, 10 ayat berikutnya akan sulit dilaksanakan. Ayat yang pertama sebagai sumber, sebagai dasar, sebagai pupuk, sebagai suplaian untuk bertumbuh. Kalau dalam Kristus ada penghiburan kasih, dengan sendirinya tercapai suatu kasih yang disebut di bawahnya. Kalau dalam Kristus ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan, dengan sendirinya ada satu jiwa, satu tujuan. Kalau dalam Kristus tidak ada nasihat, maka tidak bisa sehati sepikir. Kalau di dalam Kristus tidak ada penghiburan kasih, tidak ada kasih mesra dan belas kasihan, maka tidak mungkin bisa satu jiwa dan satu tujuan. Jadi kalau dalam Kristus mempunyai hal-hal ini, barulah dapat menghasilkan semuanya itu. Kalau dalam Kristus tidak ada hal-hal ini, tidak mungkin ada semuanya itu. Saudara-saudari, apakah Anda dalam Kristus ada nasihat? Apakah ada penghiburan kasih? Apakah dalam Kristus ada persekutuan roh? Apakah ada kekuatan? Apakah ada kasih mesra dan belas kasihan? Kalau ada dalam Kristus tidak memiliki apa-apa, bagaimana bisa melaksanakan apa yang dikatakan ayat-ayat yang selanjutnya? Kalau Anda dalam Kristus ada nasihat, penghiburan kasih, persekutuan roh, hati Anda ada kasih mesra dan belas kasihan, maka mudah sekali untuk sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan, sehingga sempurnalah sukacita Tuhan. Pada ayat yang kedua, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Adanya ayat yang kedua ini karena ada suplaian yang terdapat dalam ayat yang pertama. Karena dalam Kristus ada, sebab itu di sini juga ada. Kalau dalam Kristus ada, maka di sini seharusnya juga bisa ada. Hendaklah kamu sehati sepikir. Mengapa harus demikian? Dalam satu kasih mungkinkah? Apakah dapat satu jiwa, satu tujuan? Menyelamatkan manusia bisa membuat Tuhan bersukacita, tetapi sehati akan membuat sukacita Tuhan sempurna. Mulut berkata apa, hati juga berkata apa. Mulut berkata demikian, apa yang dilakukan juga harus demikian. Ayat ini menurut kata-katanya berkaitan dengan hati. Baik sehati, sepikir, kasih sejiwa, semuanya ini adalah kisah batin bukan lahir. Allah dapat menggarap sampai satu taraf supaya kita bisa sehati, tidak saja di mulut tetapi juga dalam hati. Ayat yang ketiga, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat ini berdasarkan karena di dalam Kristus ada hal-hal lain, maka jangan ada hal-hal lain itu. Apa yang disebut dengan mencari kepentingan sendiri? Terjemahan lain adalah bergolong-golongan. Artinya, dari bergolong-golongan adalah berpilih kasih. Kemudian ayat yang keempat, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ayat yang keempat ini bukan perkara yang mudah. Seringkali kita seolah terhadap urusan sendiri saja tidak bisa mengatasi. Bagaimana bisa memperhatikan kepentingan orang lain? Saudara-saudari, memperhatikan kepentingan orang lain adalah satu kehidupan mengorbankan diri sendiri. Ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat ini merupakan kesimpulan dari ayat yang pertama hingga yang keempat. Di dalam Kristus ada nasihat dan banyak lagi. Kalau kita menaruh dalam hati kita ingatan yang sudah ada di dalam Kristus Yesus itu, maka semuanya akan beres, apa saja bisa dikerjakan. Mungkin ada orang yang akan bertanya, ingatan apa yang sudah ada dalam Kristus Yesus? Paulus selanjutnya menjawab dalam ayat yang ke-6 hingga ke-8, yaitu yang ke-6 hingga ke-7, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia.
Ayat yang ke-6 hingga ke-7, yaitu hak yang seharusnya dimiliki oleh Kristus, yang seharusnya ia dapatkan, yang sepatutnya juga ia dapatkan, yang sah menurut hukum, yaitu walaupun ia dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi ia malahan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Hati Kristus adalah hati yang bagaimana? Ia meninggalkan haknya yang sah. Inilah hati Kristus. Tetapi apa yang seharusnya didapatkan oleh Kristus, tidak ia dapatkan. Ia setara dengan Allah, tetapi ia tidak dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Inilah hati Kristus. Selanjutnya ayat yang ke-8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara-saudari, ayat yang ke-8, Tuhan taat kepada yang setara dengannya, bukan taat kepada yang lebih besar daripadanya. Ketaatan Tuhan adalah mutlak taat, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara-saudari, sudah seharusnya kalau orang Kristen itu lebih rukun, lebih saling mengasihi. Jalan dalam ayat yang ke-6 hingga ke-8 benar-benar adalah jalan salib. Semoga Allah memberkati kita, supaya kita di dalam Kristus sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, sehingga sukacita Tuhan sempurna.